Nah, sebagai mahasiswa apalagi sih Teh yang bisa kita siapkan gitu loh untuk menghadapi dunia profesional mungkin tadi ya? Iya, pengembangan skill. Jadi ada pengembangan diri yang dilakuin Teh Indah atau tuh apa-apa aja bisa. mungkin skill yang bisa di-mention gitu ya kalau nanti kita apalagi kan tadi mahasiswa Rubin tuh bukan mahasiswa biasa ya. Aduh, kita excellent. Mulai dari ceritakan aja tentang diri kamu sukanya apa. Dan ada tagline-ku yang selalu aku bawa di setiap kontenku adalah bersuaralah karena kamu pasti punya cerita. Iya, Gitu. Gitu. Assalamualaikum, halo Sobat Ruwin. Kali ini kita lagi ada di studio X Channel dan kita bakal ngobrol bareng sama alumni mahasiswa Rubin. Betul banget, kali ini kita bakal ngobrol sama Teh Indah. Yuk, langsung aja ikutin kita. Assalamualaikum. Oke, halo Teh Indah, gimana kabarnya? Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol boleh gak nih? Oke, Let's go. Let's go. Nah, sebagai mahasiswa apalagi sih Teh yang bisa kita siapkan gitu loh untuk menghadapi dunia profesional ini tadi ya? Udah jadi misalkan dia jadi MC, udah jadi moderator, udah jadi mereka, tapi kita bisa terus berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Halo Sobat Rubin, sekarang kita udah ada di studionya Teh Indah dan kita bakal ngobrol bareng sama Teh Indah bersama aku, Raufiaki Mujahida dan Ada aku, Leli Ningtyas. Oke, nah Teh Indah Bintang kita hari ini gitu ya, kita bakal sharing session aja gitu ya terkait dengan mungkin perspektif juga, terus POV dan cerita-cerita Teh Indah yang kan sebelumnya sebagai mahasiswa Rubin nih gitu ya. Nah sekarang udah profesional, terus sebagai seorang penyiar kayak gitu. Mungkin boleh deh teman-teman di sini Teh Indah kenalan dulu nih. Siapa sih sosok Teh Indah ini? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Indah Al-Asad. Aku juga alumni Rubin, seangkatan sama Leli dari angkatan 2019. Dan sekarang alhamdulillah sudah bekerja di radio X Channel Bandung. Jadi buat kamu orang-orang Bandung yang bingung gitu ya mau dengerin apa, mendingan dengerin X Channel Bandung gitu. Sekalian promosi. Iya, sekalian promosi. Oke, nah kalau nggak salah ya Teh Indah ini juga udah dari sekarang kerja di Yes Channel ini juga sambil ngonten ya Teh ya, dan influencer lah gitu. Apa sih yang biasanya Teteh bikin dan mungkin sharing apa ke teman-teman di Instagram Teteh terutama gitu? Oke, kalau dibilang influencer kayaknya agak berat ya. Lebih ke aku mencoba untuk menggunakan Instagram sebagai wadah berkarya aja sih Pi. Jadi lebih emang awalnya pengen sharing-sharing, aku emang lebih suka sharing dan kontennya tentang public speaking teman-teman Rubin. Jadi karena aku suka hal-hal yang berkaitan dengan public speaking dan ternyata relate juga dengan pekerjaan dan ada waktu luang nih ya sudah sekalian aja ngonten dan ternyata itu jadi jalannya ya bisa memperluas kebermanfaatan ke orang lain gitu. Masya Allah, keren ya. Jadi fokus ke public speaking ya kontennya. Nah, tapi kan aku nih tahu ya, Indah kan Teh Indah tuh latar belakangnya itu pendidikan ya. Nah, jadi apa sih yang melatar belakangi sosok Teh Indah ini memilih karir ya tidak linear lah dengan jenjang pendidikan yang udah pernah diampu sebelumnya. Bener banget. Kadang ketika ditanya nih sama orang-orang jurusannya apa, pasti orang-orang ngiranya ilmu komunikasi gitu ya, ataupun ya KPI gitu, penyiaran, broadcasting dan lain sebagainya. Tapi ketika aku bilang aku pendidikan dan kimia jauh banget, luar biasa, jauhnya sangat-sangat luar biasa. Dan kenapa memilih kerjanya gak sebagai guru ataupun gak sebagai saintis gitu ya, kerja di apotek dan lain sebagainya. Karena sebenarnya ketika awal lulus aku tuh berpikirnya aku akan menerima pekerjaan yang datang awal gitu ya, tawaran yang mana nih yang lagi buka, peluang mana yang awal buka. Terus ya ternyata peluang yang awal banget datang adalah di broadcasting, di penyiaran kayak gitu. Nah gimana caranya supaya sesuai gitu, walaupun gak sesuai secara jurusan, tapi aku belajar ternyata dari awal tahun 2021 emang aku suka ngonten sebenarnya. Ngonten di YouTube dulu, ada namanya Booster Channel. Jadi aku ngontennya sebagai host juga gitu, walaupun secara public speaking aku jauh banget lah. Kalau misalkan teman-teman ada rekam jejaknya, jejak digitalnya tuh ada banget. Boleh dicek. Boleh dicek. Gimana caranya ataupun gimana aku intonasinya masih berantakan, terus kayak nge-host tuh harus ada teks sambil ngapal dan lain sebagainya. Dari 2021 aku suka bahasan-bahasan tentang public speaking, konten dan lain sebagainya. Kemudian aku coba dalami ikut waktu itu ada
Radio School Bandung. Jadi aku ikut, kemudian ikut juga pelatihan-pelatihan broadcasting. Waktu itu masih COVID sih, jadi online yang pelatihan broadcastingnya. Terus aku emang suka ikut lomba, tapi lombanya dalam ranah public speaking gitu, kayak ceramah, pidato gitu kan, pokoknya mah puisi, voice over dan lain sebagainya. Aku tuh suka banget. Hingga pada akhirnya, oh kayaknya ini jadi modalku deh gitu kan, punya potensi di sini. Dan ketika aku ikut lomba-lomba tuh sebenarnya ya udah ikut aja gitu, ikut aja. Dan ketika menang tuh ya lumayan ya buat mahasiswa. Beneran lumayan banget buat nambah uang jajan gitu. Dan setiap lomba aku bukan orang yang prestatif dalam bidang akademik gitu, tapi kayak bidang-bidang komunikasi, ceramah dan lain sebagainya. Aku suka itu, aku coba dalami. Ketika gagalnya banyak, oh banyak banget gitu ya. Ketika ikut ceramah, gagal, oh banyak. Yang menangnya juga banyak. Dan dari sana aku coba, oh evaluasi nih, apa sih yang kurangnya. Ketika mencoba evaluasi, ya udah deh kayaknya, oh ini aku perbaiki di kesempatan selanjutnya, dan alhamdulillah menang waktu itu. Dan ketika ikut lomba-lomba, ikut pelatihan dan lain sebagainya, di tahun kemarin 2023 aku tuh inisiatif untuk buat belajar bareng Indah. Kalau teman-teman lihat Instagramku, aku pernah buka platform khusus belajar bareng Indah buat teman-teman yang mau belajar public speaking. Itu udah kayak dikasih bagian-bagiannya yang tertarik ceramah, pidato dan lain sebagainya. Aku buat itu gratis karena sebenarnya itu tuh pelampiasan ya. Kenapa tuh? Karena waktu itu aku ada dalam posisi yang ngedown banget, Lali juga tahu kayaknya. Aku story-nya tuh ngedown banget kan. Ada satu posisi yang aku merasa gagal bukan dalam ranah diriku sendiri, tapi kayak aduh aku gagal terhadap orang tuaku gitu kan. Kayak aduh aku sudah mengecewakan orang tua, padahal orang tua juga ya gak apa-apa, orang tua selalu bilang ya gak apa-apa, emang belum waktunya aja. Hingga pada akhirnya ketika aku gagal itu agak ngedown, aku harus ngapain lagi ya gitu. Ya udahlah, bikin belajar bareng Indah pelampiasannya. Dari sana bikin kelas-kelas, setiap hari aku bikin posternya, zoomnya, nyari orang, dan alhamdulillah sampai sekarang yang belajar bareng Indah itu di tahun 2024 awal jadi komunitas, community. Jadi menurutku walaupun kita misalkan mau bekerja tidak sesuai dengan jurusan kita ya gak apa-apa, yang penting skillnya gitu. Skillnya relate gak dengan pekerjaan yang dibutuhkan gitu. Apakah misalkan di broadcasting aku memang secara jurusan pendidikan kimia ya gak pernah belajar broadcasting ya, gak pernah meracik suara gitu kan, meraciknya juga senyawa gitu kan. Tapi pada akhirnya karena skill itulah yang mengantarkanku alhamdulillah diterima di Radio Eksternal Bandung gitu. Menarik banget ya. Jadi kayak buat Rofi nih mahasiswa yang baru gitu, ternyata skill itu, kemampuan itu benar-benar sepenting itu loh, apalagi di dunia pekerjaan. Aku juga jadi tertarik sama kisah Teh Indah gitu ya, bahwa oh dari kegagalan itu mungkin bisa jadi menghantarkan Teh Indah sampai hari ini gitu ya, bisa sampai di titik ini gitu. Tapi aku jadi penasaran deh, kalau Teh Lady punya nggak kisah yang sama mungkin ya, dengan apa mungkin Teh juga udah, kalau S1 kan udah selesai nih gitu, di tahap selanjutnya sekarang, ada nggak sih ngalamin fase yang sama kayak Teh Indah juga gitu? Oke, kalau aku sebenarnya beda ya sama Indah. Kalau aku cukup lurus ini ya, nggak belok-belok kayak Indah. Nah, kalau aku kan emang dari awal itu pendidikan geografi, fokusnya di pendidikan. Kemudian sekarang dapat kesempatan alhamdulillah untuk lanjut ke PPG gitu ya, program profesi guru. Nah, tapi lintasnya di sini ngambil awalnya kan pendidikan geografi, tapi PPG-nya milih geografi, milih PGSD yang cukup berbeda ya. Meskipun kalau dilihat kayak oh sama-sama ngajar siswa, tapi beda banget karakteristik peserta didik. Karena murid itu setiap orang kan unik ya, setiap anak itu unik. Jadi apalagi anak SD yang kalau SMA nih aku biasanya ngajarnya tuh bisa abstrak gitu ya, pengetahuannya kita bisa lebih tinggi. Sedangkan kalau untuk anak SD itu kita harus konkret, harus nyata, dan pilihan katanya nggak boleh sesulit anak SMA gitu. Nah, aku struggle-nya di situ sih. Aku pribadi belajar untuk memilah kata yang mudah dipahami oleh anak-anak kayak gitu. Dan karena sekarang masih dalam tahap PPG profesi sambil PPL gitu ya, sambil ngajar di sekolah, struggle-nya adalah menyesuaikan tugas kuliah dan juga administratif sekolah yang lumayan ya. Di kurikulum Merdeka ini cukup challenging bagi guru untuk itu gitu sih. Jadi kalau aku paling di situ ya, nggak yang kayak Indah yang terlalu kemana-mana gitu ya, yang bisa belok banget gitu. Cuman emang ya sama sih, paling ikut-ikut kegiatan komunitas-komunitas ataupun kegiatan-kegiatan di dakwah-dakwah di luar lah, kayak di Salman gitu ya, kayak
latihan menciptai dakwah, kaderisasi kayak gitu, dan komunitas rumah semila dan lainnya kayak gitu. Oh, keren. Jadi kalau misalnya tadi kan kita udah bahas ya, kalau ternyata skill itu juga sangat-sangat penting ya di dunia profesional. Nah, sebagai mahasiswa apalagi sih Teh yang bisa kita siapkan gitu loh untuk menghadapi dunia profesional mungkin tadi ya? Iya, pengembangan skill. Jadi ada pengembangan diri yang dilakuin Teh Indah atau tuh apa-apa aja mungkin skill yang bisa di-mention gitu ya kalau nanti kita apalagi kan tadi mahasiswa Rubin tuh bukan mahasiswa biasa ya. Aduh, kita excellent. Tapi dalam artian kayak artinya ada yang perlu kita persiapkan dengan matang nih sampai akhirnya terjun ke dunia profesional. Mungkin kalau misalnya Indah kan sebagai penyiaran ada tantangan-tantangan dihadapi gitu kan, atau juga mungkin di profesi-profesi yang bakal kita pilih ke depannya juga pasti bakal banyak tantangan. Apa sih menurut Indah yang perlu kita siapkan kayak gitu? Yang perlu disiapkan, aku merasa setelah lulus ya sebagai mahasiswa, ternyata titel mahasiswa tuh titel yang mahal loh. Dan gak semua orang tuh mereka merasakan itu. Ini cuma berapa persen, kalau secara data di bawah 10% ya orang yang bisa lanjut ke perguruan tinggi. Dan teman-teman ketika udah masuk jadi mahasiswa selama 4 tahun itu adalah 4 tahun yang privilege banget buat teman-teman mau ngapain aja. Karena sekarang kalau ikut lomba-lomba kebanyakan syaratnya mahasiswa. Dan apa yang harus dilakukan ketika teman-teman jadi mahasiswa, jangan sampai, kalau aku merasa ya, jangan sampai jadi mahasiswa yang kuliah pulang gitu ya, studi oriented. Iya, jangan hanya kayak gitu, tapi kita juga harus coba untuk ikut berbagai organisasi gitu. Kenapa ikut organisasi walaupun non profit ya, walaupun kita merasa bahwa di organisasi itu capek, udah mah capek, kadang tuntutannya banyak dan nggak semua orang tuh mereka aware ataupun mereka care dengan kita di organisasi. Tapi aku merasa bahwa organisasi itulah yang membentuk bagaimana karakteristik kita, mental kita jadi lebih kuat, gimana cara kita komunikasi sama orang. Dan gak jarang pengalaman public speaking juga aku dapatkan di organisasi gitu, kayak ya udahlah jadi misalkan dah jadi MC, dah jadi moderator, dah jadi podcaster. Waktu itu aku podcaster di salah satu lembaga dakwah kampus. Ternyata pengalaman itu yang sulit untuk didapatkan gitu ya. Kesempatan itu yang sulit didapatkan kalau kita nggak ikut organisasi. Penting banget kita untuk ikut organisasi. Kemudian juga kita juga kalau misalkan mau mengembangkan skill, pengembangan skill itu jangan hanya sampai ya udah kita belajar selesai. Enggak, tapi coba kita asah skill kita udah sampai mana nih dengan ikutan lomba gitu. Misalkan Rofi suka konten creator ya, ikut lomba konten creator untuk melihat kapabilitas kita tuh udah sampai mana supaya nanti kita bisa upgrade terus. Jadi ikutan lomba, kemudian ikut-ikut organisasi, ikut-ikut komunitas, karena itu yang akan membentuk kepribadian kita. Dan barangkali dengan organisasi itu kita dapat relasi pekerjaan. Aku ngerasanya gitu. Ketika kita punya relasi ini, barangkali relasi kita tuh ada di organisasi loh gitu, ataupun rezeki pekerjaan kita tuh ada dari teman-teman di organisasi. Penting teman-teman untuk ikut organisasi, walaupun sekarang agak nurun lagi gitu ya karena ada MPKM. Entah nanti di tahun 2025 apakah masih ada MPKM atau enggak, tapi aku menyarankan tetap ikut organisasi walaupun lelah. Pasti ada hikmah yang akan kita dapat, karena organisasi itu adalah membentuk bagaimana mental kita, bagaimana karakteristik kita gitu, Pi. Oke, menarik banget ya dari apa yang udah disampaikan sama Indah. Nah, aku penasaran dari semua yang Teh Indah ini lakukan gitu ya, siapa sih inspirasi Indah gitu ya bisa sampai sekarang gitu ya, Indah yang sekarang. Dan Indah tuh di posisi yang sekarang pengen berdampak apa ke teman-teman gitu ya. Oke, boleh. Kalau berbicara mengenai inspirasi, pasti yang membuat kita atau aku sendiri lebih semangat untuk menjalani kehidupan adalah kedua orang tua sebenarnya. Kedua orang tua yang memecut gitu ya, memecut bahwa aku nggak boleh diem aja. Terus ya kalau misalkan inspirasi kehidupan ya siapa lagi kalau seorang muslimah pasti Rasulullah SAW. Tapi aku ada satu role model kehidupan, kalau misalkan teman-teman tahu, ada namanya Badiou Zaman Said Nursi. Ya. Aku selalu membawa ini kemanapun. Kalau ditanya role modelnya siapa, beliau lah. Aku tahu ada sosok beliau itu dari novel sebenarnya. Novel Afi Tauhid dan Habibur Rahman Al-Shirazi. Aku coba baca, ternyata luar biasa ya perjuangan beliau tuh kan sosok ulama besar di Turki yang beliau tetap menerangi Turki di masa kegelapan ketika masanya Mustafa Kemal Atatürk. Dan perjuangannya sangat luar biasa ketika beliau membuat satu namanya Risalah Nur. Beliau tuh diasingkan ke berbagai daerah
gitu ya, karena dianggap nggak nasionalis ketika masa Mustafa Kemal Atatürk kan waktu itu azan aja nggak boleh pakai bahasa Arab kan, nggak boleh pakai turban atau ya kayak gitu, harus pakai topi kayak gitu. Tapi beliau tetap mempertahankan itu sampai beliau diasingkan ke beberapa desa. Kemudian beliau juga 40 kali hampir diracuni gitu, dan beliau juga sempat akan dipenggal, tapi beliau tetap semangat, tetap kuat untuk menyebarkan api tauhid itu ataupun menyalakan api tauhid itu. Dan itu yang membuatku, oh iya, walaupun ujianku banyak nih, tapi selama itu dalam ranah kebaikan maka aku harus kuat. Ya, sebagaimana api tauhidnya ataupun sebagaimana Baidu zaman Said Nursi sampai sekarang kan Risalah Nur namanya. Aku belum baca sih sampai ke Risalah Nurnya, tapi waktu itu sempat ada bedah buku Kesatria terakhir sama Leli juga ya. Beliau ternyata katanya kalau kita baca Risalah Nur itu beneran kayak apa ya, gampang nerap dan susah lupa, gampang nerap dan susah lupa karena ya keberkahan ilmunya itu yang membuat aku, oh iya, kalau misalkan ada ujian dikit ya belum seberapa dengan beliau zaman Said Nursi, belum seberapa juga dengan Rasulullah. Kadang kita mah ya di head comment dikit tuh kayak aduh gitu. Tapi padahal ya Rasulullah sebaik-baik Rasulullah aja masih ada yang nggak suka gitu kan, masih dilempari kotoran, masih dilempari batu sampai beliau kakinya berdarah, tapi ya beliau tetap kuat gitu sih. Itu yang jadi role modelku. Aku juga pengen jadi api tauhid, lilin api ya, yang menyala-nyala gitu kan. Amin. Semoga bisa terus menebarkan manfaat. Karena kalau kita lihat dari sosok idola yang Indah idolakan itu beliau memang kayak sampai bahkan tetesan darahnya juga ya. Beliau waktu di penjara itu konyol banget, nggak punya apapun untuk menulis gitu ya. Beliau menggunakan darahnya sebagai tintanya gitu. Jadi luar biasa sekali ya perjuangan. Semoga perjuangan Teh Indah gitu ya bisa berbuah manis ya ke depannya. Jadi kayak benar-benar yang aku ngerasa dari kisah tadi yang juga Teteh bawakan gitu ya, bahwa penting banget kita punya strong why ya kan dalam kehidupan gitu, dan itu nggak bisa cuman sekadar materialis aja gitu kan, dengan tadi MBKM atau mahasiswa pada umumnya di angkatan Novi aja sekarang tuh baru semester 1 nih anak 24 gitu, mereka tuh udah bilang kayak Kak, mau dong freelance atau lomba-lomba yang cuan-cuan. Pasti kayak mereka tuh orientasinya tuh semuanya uang, materi banget gitu. Kayak kenapa mereka tidak berpikir lebih jauh daripada itu? Kenapa harus dengan uang? Tapi kan dengan ternyata sosok Teh Indah gitu, itu tuh bukan jadi sesuatu yang utama gitu, tapi ada strong why yang kuat, dan ternyata itu tadi ya untuk perjuangan kepada Allah juga, terus perjuangan dalam menyampaikan kebaikan dalam jalur yang memang benar-benar Allah ridhoi. Itu keren banget sih. Kalau Raffi sendiri nih sekarang penasaran kan ini dari perspektif POV, mahasiswa ya. POV dari pasca kampus ya. Kalau sekarang nih Raffi kan lagi kuliah, nah masih semester 3. Kan Raffi tahu sendiri, udah denger ya bahwasanya organisasi atau komunitas segala macam kegiatan di luar akademik itu sangat bermanfaat gitu. Nah, kalau Raffi sekarang udah lagi ngikutin apa aja sih organisasi atau komunitas gitu, dan menurut kenapa why-nya kenapa? Kan tadi Raffi bilang sendiri butuh strong why-nya kenapa gitu. Ya, kalau Raffi sekarang tuh kuliah, terus kayak sama sih Raffi juga ada ikutan organisasi di kampus kayak DPM, tapi ikutin. Terus kalau organisasi yang di luar kayak misalnya Raffi juga ikutan Jam for Ika gitu kan, sama teman-teman Rumah Semila juga sekarang baru gitu. Dan kalau misalnya yang tidak kayak berkelanjutan dalam suatu periode tuh kayak ikutan P3RI, aktivitas Salman, lomba-lomba itu juga aku ikutin. Nah, keren banyak. Tapi kalau bisa tadi ya strong why aku tuh sebenarnya aku juga ada satu tokoh sih yang aku pegang, apa aku pegang? Role model. Nah, itu tuh Muhammad Al-Fatih kan. Nah, beliau juga. Kenapa yang jadi aku suka banget ke beliau adalah semangat tadi, semangat dalam menuntut ilmunya, semangat untuk menjadi yang terbaik dari janji Allah gitu. Kayak Allah kan udah menjanjikan kalau kota Konstantinopel tuh bakal ada di tangan umat muslim nih gitu. Tapi dia tuh ambisnya tuh kayak emang benar-benar untuk menuju janji Allah tersebut gitu, dan nggak berhenti belajar, bahkan dari kecil kan udah hafiz Quran juga, terus semua tuh jago gitu semua bidang, dan lebih mesnya tuh di usia yang cukup muda ya, 21 gitu kan, disebutin 21 sampai 23 gitu udah menaklukkan kota Konstantinopel. Jadi kayak yang nggak berasa, oh ternyata kalau kita mengenal Allah lebih dulu dan kita punya strong why tadi, usia itu tuh nggak akan jadi sesuatu yang berat gitu loh. Kayak orang tuh kadang mikir, apa sih baru umur 17 tahun mah have fun aja lah sih gitu kan. Dalam semester 1, semester 2, semester 3 mah nggak usah mikirin umat, nggak usah dakwah, nggak usah gimana gitu kan, enjoy aja sama pribadi di individu segala macam. Tapi aku selalu ingat bahwa ya Allah, Raffi Muhammad Al-Fatih itu 21 udah naklukin kota yang besar, gitu. Bukan cuma naklukin tapi dia
dia membuktikan janji Allah dan bisyarah Masya Rasulullah. Allah. Kayak kamu 21 ngapain? Jadi ke-trigger terus kan untuk akhirnya bermanfaat buat orang lain tadi gitu. Mungkin jadi aku juga menyadari bahwa oh ternyata ya di balik orang-orang hebat tuh mungkin karena mereka juga punya role model yang hebat juga. Masya Allah. Kita nanya Teli juga kan? Iya, role model Teh Leli siapa? Kedapatan juga jadinya. Oke, kalau aku tokoh nasional kita sih Eyang Habibie ya Oh, Masya nyapanya. Allah. Karena waktu di madrasah dulu ya kan beliau tuh foundernya gitu ya, founder aku di madrasah. Nah dari sana ngelihat beliau tuh pernah bilang bahwasanya hati kita tuh berhati Mekah berotak Jerman gitu. Jadi hati kita tuh meskipun kita tuh orang Islam, kita tuh jangan minder sama teknologi dan kemampuan kehebatan orang-orang di barat sana gitu. Jadi hati kita, otak kita juga harus berotak Jerman gitu ya. Beliau waktu itu berkiblatnya ke Jerman ya karena kan studinya di sana kayak gitu. Jadi menurut aku beliau orangnya keren. Meskipun secara fisik beliau kecil, tapi beliau tuh namanya besar karena kehebatan-kehebatannya, kebermanfaatannya kayak gitu. Jadi itu sih kalau aku kenapa memilih idolanya beliau seperti itu. Masya Allah ya. Ada satu kalimat dari yang Habibie yang jadiin aku quotes juga. Gimana tuh? Beliau bilang, jadilah mata air yang jernih, yang selalu mengalir dimanapun berada. Benar. Gitu. Mata air tuh ya kita hidup ya benar-benar. Yang jernih tapi ya. Jangan yang keruh ya. Oke, Masya Allah. Oke, menarik banget ya. Dari setiap kita ternyata memang butuh punya sosok idola yang bisa jadi pecutan kita untuk bukan ya mungkin kita nggak bisa menjadi seperti mereka, tapi kita bisa terus berusaha untuk menjadi lebih baik dari versi kitanya gitu. Oke, nah terkait menuju proses menjadi orang profesional dan berdampak tuh pasti nggak mudah ya, banyak struggle, kesulitan, tantangan yang kita hadapin. Kalau dari Teh Indah sendiri nih, struggle pasti banyak ya. Jadi boleh ceritain salah satu tantangan yang Teh Indah alami dan waktu itu gimana sih caranya menghadapi itu gitu. Mungkin kan tantangannya bisa bikin sampai bikin drop dan segala macam gitu. Waktu itu cara bangkitnya lagi gimana gitu. Apa ya? Selama dunia profesional ini ya, mungkin selama setahunan inilah mungkin. Oke, tantangan kalau aku merasanya aman-aman aja. Masya Allah. Paling yang ketika awal masuk kerja sebenarnya karena memang basically pendidikan dan ketika melihat di broadcasting memang sangat luar biasa ya yang harus dimiliki kemampuannya ya kita mengenal berbagai alat yang ada di studio tuh kayaknya agak berat banget ketika awal-awal, tapi ketika dijalani ternyata gampang juga ya. Yang penting paham gitu, yang penting memahami input dan outputnya itu sih kayaknya nggak terlalu banyak tantangannya karena aku merasa ternyata enak ya bekerja sesuai skill. Itu bekerja sesuai skill karena kita merasa nggak bekerja gitu kayak kita merasanya berkarya, kita merasanya ya kita lagi ngejalanin hobi. Ternyata hobi yang dibayar tuh enak ya. Dan itu yang membuat aku merasa fine aja dan nggak ada yang merasa berat banget. Cuman ya waktu itu tantangannya adalah ketika diminta liputan. Karena kan ketika liputan itu waktu itu pernah ada Harsiarda, itu semua reporternya tuh cowok semua. Di antara cowok-cowok gitu. Di antara cowok-cowok, dan ketika ngeliput tuh kan kita harus mobile ya. Misalkan ada yang kita harus ngewawancara dan lain sebagainya, itu kayak beneran waktu itu sendiri juga. Ketika mobile tuh kayak aduh ini harus gimana, kayak harus memberanikan diri untuk mudah beradaptasi di lingkungan yang baru sih. Itu yang jadi tantangan, tapi ternyata seru ya. Riuhnya jadi jurnalis tuh harus ngikutin gitu ya, ngikutin siapa narasumbernya. Itu tantangannya kurang lebih aman sih. Masya Allah. Ternyata teman-teman, sobat Rubin dan yang menonton semuanya, bahwasanya kalau bekerja di sesuai skill tuh, sesuai passion tuh merasa berkarya gitu. Jadi bukan merasa bekerja gitu ya. Jadi aku sepakat sih karena aku kan juga bisa dibilang passion mengajar gitu ya. Jadi meskipun kita mengalami kesulitan atau tantangan di sana, kita ngerasanya tuh kita tuh bisa bertahan di sesuatu yang karena kita suka gitu. Jadi kita bisa bertahan gitu ya. Jadi daya tahan kita lebih besar gitu ya di sesuatu yang kita senangi kayak gitu. Betul. Jadi menarik tantangan mahasiswa sekarang tuh terutama buat mahasiswa baru itu berarti menemukan passionnya tadi minat bakatnya dia tuh kemana, supaya kalau misalnya kita udah menemukan nih, teman-teman udah mengenal diri sendiri, kelemahan kekurangannya, terus kita mau fokus kemana tuh nanti enak ya Teh. Kalau di dunia profesional kita lebih ini Raufi nih tinggal di asal lagi. Berarti kita harus banyak explore, terus berani mencoba juga mungkin ya teman-teman mahasiswa sekalian, biar kita tuh bisa menemukan passion dan emang yang benar-benar sesuai gitu loh sama kita, gak akhirnya beban jadi beban atau tekanan itu ngebuat kita berhenti dari apa yang udah kita ambil. Betul.
Jadi selagi masih ada waktu nih teman-teman mahasiswa gitu ya, sebelum masuk ke dunia pasca kampus, ayo maksimalin potensi yang ada gitu ya, kesempatan yang ada untuk terus mengembangkan diri. Barangkali nanti bisa ketemu di luar jalur. Asalkan itu bermanfaat nggak masalah ya, nggak mengharuskan kamu bekerja di sekarang pendidikan kamu gitu Kak. Sama ini nambahin lagi mungkin ya, yang terpenting ketika jadi mahasiswa kan tadi privilege ya, nggak semua orang punya. Dan yang terpenting menurutku adalah kita mencoba untuk membangun siapa diri kita atau personal brandingnya kita tuh harus dimulai dari ketika Rofi jadi mahasiswa, ketika siapapun jadi mahasiswa, supaya apa? Supaya ketika lulus kuliah tuh kita punya personal branding yang kuat. Dan aku merasa ketika jadi broadcaster pun yang dilihat adalah portofolio kan. Portofolio, untungnya di tahun 2021 aku punya portofolio nge-host itu, dan itu yang jadi personal brandingku. Dan dari dulu juga aku emang suka, bukan konten ya, aku suka ikut VO challenge gitu. Waktu itu ketika di Radio School Bandung juga, ketika ada tugas harus diupload. Buat apa sih sebenarnya? Buat personal branding yang pertama, dan yang kedua supaya kita tuh ngelihat bagaimana prosesnya kita. Jadi kalau misalkan aku melihatnya, Instagramku tuh aku jadikan sebagai bahan ketika aku lagi capek banget gitu ya menghadapi dunia ini, kayak udah gak mau berkarya lagi, aku akan scroll lagi ke bawah. Dan pasti ada kalimat, oh udah kamu udah jalan sejauh ini ya, masa sih kamu mau menyerah gitu. Jadi personal branding itu penting untuk apa sih sebenarnya? Untuk memperlihatkan kelebihan kita tuh apa. Ketika orang tahu kelebihan kita apa, kita bisa memberikan kebermanfaatan lewat kelebihannya kita. Rofi dengan misalkan konten kreatornya, Leli dengan mengajarnya, oh Leli tuh pandai mengajar ya, oh misalkan aku pengen deh bahas narasumber tentang pendidikan, yang bisa ke Leli. Jadi kebermanfaatan kita bisa lebih luas ketika kita nge-up kelebihannya kita, dan kita fokus terhadap kelebihannya kita, dan itu yang membuat kita lebih bersyukur juga kepada Allah. Jadi personal branding itu penting, mumpung sekarang masih jadi mahasiswa, mulai untuk bangun personal branding itu, karena ketika masuk pekerjaan pun pasti yang dilihat adalah sosial medianya kita gitu ya. Entah itu Instagram, kemudian TikTok, kemudian kalau Facebook mungkin udah jarang gitu ya. Tapi yang terpenting adalah Instagram teman-teman. Gitu. Iya, Masya Allah, luar biasa banget ya ternyata. Jadi emang banyak hal yang bisa dimaksimalkan gitu ya ketika menjadi mahasiswa. Oke, nah penasaran nih kalau dari Teh Indah untuk teman-teman mahasiswa nih, kalau boleh ngasih saran gitu ya, apa sih yang harus mereka persiapkan? Mungkin untuk umum ya, untuk karir umum gitu di dunia profesional yang harus disiapkan oleh mahasiswa ketika mereka nantinya ingin terjun ke dunia profesional. Oke, harus dipersiapkan kepada mahasiswa yang pertama adalah mental. Karena dunia kuliah dengan dunia pekerjaan pasti akan berbeda, dan pengasahan mental itu akan kamu dapatkan ketika di organisasi gitu ya. Di organisasi kamu gagal ya kan baik, udah gak apa-apa kalau di organisasi, tapi kalau udah di dunia kerja kamu gagal, itu jadi kenapa-kenapa gitu kan. Kemudian mental, kemudian skill komunikasi, public speaking. Skill komunikasi juga penting ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan pastinya aku merasa gini guys, bagaimana caranya kita supaya mengalami akselerasi kesuksesan itu adalah kita berpikir bukan hanya untuk dirinya kita, tapi kita juga berpikir apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Dan ini juga aku juga dapat dari mentorku ya. Mentorku juga ternyata melakukan ataupun mereka punya prinsip yang sama, bahwa ternyata ketika kita memikirkan masalah orang lain, Tuhan yang akan bantu kita. Walaupun capek, jalannya sepi teman-teman. Ketika kita fokus mikirin orang lain, jalannya tuh sepi. Mungkin teman-teman kita nggak semuanya bertahan untuk membersamai kita, tapi aku merasa ternyata akselerasi kesuksesan kita tuh ada di sana. Dan aku merasa apa yang aku dapatkan hari ini bukan karena diriku, tapi barangkali karena doa-doa orang yang pernah aku bantu gitu. Makanya ketika di kampus itu aku masuk bagian di Rema, juga masuk bagian ke kesejahteraan mahasiswa, ngurusin mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan UKT, advokasi dan lain sebagainya. Barangkali dari doa-doa mereka. Dan itu yang penting adalah ya tadi, mental kita harus kuat, kemudian skill komunikasi, kemudian skill kerjasama. Jangan sampai jadi individualis gitu, walaupun mahasiswa itu individualis banget, tapi ketika masuk dunia kerja kita harus punya kerjasama yang baik, adaptif juga, karena kan ya dunia kerja bisa jadi beda dengan jurusannya kita harus mudah untuk adaptasi dengan lingkungan apapun, kayak gitu sih. Masya Allah. Berarti kayak benar-benar membawa visi Rasulullah juga ya. Kalau misalnya kita tadi Teh Indah bilang kalau
kita itu bukan hanya berpikir diri kita sendiri, tapi juga mikirin orang lain kan, kebermanfaatan orang lain. Itu tuh juga kita lihat di cita-cita para sahabat, terus kisah Rasulullah juga, bahkan di akhir hayat aja Rasulullah ingatnya sama kita, umat gitu, kayak berarti yang dipikirin itu sepanjang hidupnya Rasulullah, apalagi pas diangkat jadi seorang nabi dan rasul gitu, itu tuh langsung mikirnya tuh umat. Khadijah gitu, kita tahu perempuan yang masya Allah tabarakallah gitu, kayak bin Khadijah. Itu kan bahkan sampai habis hartanya itu untuk umat, maksudnya untuk proses dakwahnya Rasulullah, untuk umat Islam gitu. Jadi berarti memang benar ya, kita sebagai manusia gitu ya, hakikatnya kan tadi kita kembalinya tuh ke Allah lagi gitu, dan itu memang harus akhirnya kita juga nggak bisa berpikir untuk sendiri, dan emang Islam tuh mengajarkan kita untuk menjadi muslim, menjadi manusia yang nggak cuma berorientasi pada diri kita gitu. Kita harus bisa semua secara menyeluruh itu kita benar-benar sesuai dengan Islam, dan itu Islam mengajarkan untuk bermanfaat buat orang lain. Masya Allah. Manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi teman-teman, sobat Rubin dan yang nonton, kalau sebisa mungkin ya, kita apapun jalan kita tempuh, usahakan itu semua berorientasinya untuk mendapat ridhonya ya, ridho Allah, kayak gitu. Oke. Mungkin kita sampai segini dulu sesi sharingnya. Ada nggak satu quotes atau pesan terakhir di video ini? Ya, di video ini ya teman-teman ya, dari Teh Indah buat teman-teman mahasiswa nih, terutama buat kayak mahasiswa kayak aku lah, mahasiswa baru awal-awal nih ya, biar tetap semangat dan juga menuju ke dunia profesional. Aduh, mungkin pesannya, karena aku fokusnya di ranah public speaking dan aku juga mulai menggeluti dunia content creator, aku nitip tadi ya, personal branding itu bukan untuk pencitraan, bukan untuk ya pamer-pameran gitu, tapi untuk bagaimana caranya kita mensyukuri kelebihannya kita, supaya kelebihan kita dikenali sama orang, dan ketika kelebihan kita dikenali sama orang, kita bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Dan mulai dari mana personal brandingnya? Mulai dari ceritakan aja tentang diri kamu, sukanya apa. Dan ada tagline-ku yang selalu aku bawa di setiap kontenku adalah, bersuaralah karena kamu pasti punya cerita. Gitu. Gitu. Oke, terima kasih banyak Teh Indah. Terima kasih Teh sudah menemani aku. Di sini kita di Ormas ya, buat mahasiswa bareng Rubin Aini. Sampai jumpa di Ormas berikutnya. Dadah.